sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Sekali lagi ya, lebih kuat suaranya. Shalom sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Iya. Hari ini kita merayakan Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus. Tahu nggak sekolah minggu, kenapa Tuhan Yesus itu mati? Iya, karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Karena Tuhan Yesus itu ingin menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat kita. Oke, sebelum kita berdoa, sebelum kita memulai ibadah kita angkatkan penyembahan kita untuk Tuhan. Yesus sahabatku. Sikapnya sikap berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap anak-anak sekolah minggu Bapa. Engkau mati bagi kami Tuhan. Engkau rela berkorban untuk sekolah minggu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, mari Tuhan, ajari setiap anak-anak sekolah minggu supaya menjadi sahabat yang setia. Seperti Tuhan adalah sahabat setia bagi kami. Terima kasih Tuhan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi ya, kita angkatkan untuk Tuhan. Kita katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami masih bisa untuk mengadakan ibadah kami, memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Bapa, berkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan. Layakkan mereka Tuhan, ajari mereka Tuhan, jadikan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Oke. Ada sukacita sekolah minggu? Amin. Iya.
Iya, harus ada sukacita selalu ya. Seperti Tuhan selalu sukacita di dalam kita dan kita juga harus selalu sukacita di dalam Tuhan. Oke, Ibu Guru undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi. Harus semangat ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Sekali lagi ya, hidup. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Iya, Yesus kita harus selalu hidup karena kita Milik Yesus. milik Yesus. Oke, berikan kemuliaan buat Tuhan. Iya, kita terus memuji Tuhan. Ku menang, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya, lebih semangat. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kita sudah menang adik-adik sekolah minggu. Amin. Iya, kalau ibu katakan nanti
aku menang bersama Yesus. Kita katakan sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Aku menang bersama Yesus. Iya. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Kembali kita mengangkatkan penyembahan kita untuk Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bu Guru kita. Oleh sebab itu, mari persiapkan hatinya kembali. Duduknya yang manis, sikapnya sikap berdoa. Kita mau menyembah Tuhan pada saat ini adik-adik sekolah minggu. Karena kita tahu Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan selalu ada buat kita. Biarpun corona belum juga berhenti, tapi Tuhan selalu sayang pada kita. Dia selalu memberikan kita kesehatan. Dia selalu mendekati kita, merangkul kita. Karena dia adalah sahabat yang baik. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan itu baik adik-adik sekolah minggu. Oleh sebab itu, mari undang Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Bapakku baik. Bapakku baik, kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Kita angkatkan lagi, Bapa Engkau baik. Bapakku baik, kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapa. Lebih sungguh lagi Bapa, kau baik. Haleluya Tuhan. Bapakku baik, kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Oke, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Benar Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu sepanjang hari ke tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di mana pagi yang ceria ini di Jumat Agung kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami masih mendengarkan firman-Mu secara live streaming, tapi kami yakin percaya Bapa, Engkau akan selalu memberkati kami semua anak-anak-Mu, terkhusus buat anak-anak KKR di Runggun Batu Haji. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang memberkati Bu Guru ini, supaya apa yang disampaikan Bu Guru ini itu datangnya daripada Tuhan saja. Engkau yang memberkati Bu Guru ini, supaya apa yang diberitakan buat anak-anak di
pagi hari ini bisa dimengerti dan bisa dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ampuni akan dosa kesalahan kami Bapa, supaya kami layak dikatakan anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya kita sama-sama katakan amin. Terlebih dahulu Ibu mau sapa kita semua. Salam anak sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, pada hari ini kita tahu hari ini hari apa ya? Hari Jumat. Yang setiap hari Jumat setahun sekali kita pasti memperingati hari kematian Yesus Kristus. Kita tahu siapa itu Yesus Kristus? Anak Allah. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka Alkitab kita semua. Semua pasti buka Alkitab ya kan? Kita buka kitab Yohanes. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Sudah semua membuka Alkitabnya? Ibu yakin percaya semua sudah membuka Alkitabnya. Ibu akan membacakan Alkitab Yohanes, semua anak-anak mendengarkannya. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Begini firman Tuhan. Yesus disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia menyatakan aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang tertulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya tetaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Terima kasih. Nah, kita tahu tema kita pada pagi hari ini makna penyaliban Yesus. Kita mungkin udah sering mendengar bahwa Yesus disalib. Dan kenapa Yesus disalib? Setiap tahun kita sudah memperingatinya, setiap tanggal 2 April. Pasti kita memperingati hari kematian Yesus. Setiap orang pasti di dalam hidupnya punya masalah yang harus ditanggung. Di dalam hidupnya ada yang memilih untuk bertahan, dan ada juga yang berjuang menanggungnya masalah tersebut serta menjadi pemenang atas masalahnya. Nah, sekarang kenapa Yesus memikul salib? Kita tadi tahu semua kan? Ayo, siapa yang tahu? Apa jawabannya anak-anak? Kenapa Yesus memikul salib? Pasti ada yang tahu. Ada yang tahu. Jawabannya karena untuk menebus dosa-dosa kita manusia.
yang pada mulanya kita belum berdosa, tapi setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab Yohanes, di mana itu sudah dinubuatkan Allah di dalam Alkitab bahwa Yesus memang harus disalib untuk menanggung dosa-dosa manusia. Nah, jadi kita anak-anak Tuhan, gimana kita sebagai anak-anak di rumah, apa yang telah diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, begitu juga dengan orang tua kita yang selalu menasihati anak-anaknya supaya kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya kita mau melakukannya. Contohnya, kalau kita disuruh orang tua kita, kita harus mau menolong dia, mau membantu dia. Misalnya untuk pekerjaan di rumah, kita tidak boleh bermalas-malasan. Dan kalau kita di sekolah, kita juga harus mengasihi satu dengan yang lain. Seperti di mana tadi Yesus disalib karena dia juga mengasihi kita. Karena kasihnya dia rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi Yesus juga rela mengorbankan dirinya dan menanggung derita sebagai bukti cintanya kepada manusia, agar manusia itu tidak binasa. Kasih dan pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi lambang kasih dan pengorbanan yang harus diteladani oleh semua orang, terlebih-lebih kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi setiap orang nanti kita memiliki salibnya masing-masing untuk dipikul. Setialah memikul salib yang telah diberikan Tuhan. Jadi untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang dimana kita tahu Yesus telah berkorban, dan kita diingatkan kembali tentang peristiwa penyaliban Yesus, karena cerita ini tidak pernah hilang ataupun pudar, yang dimana setiap tahun tadi sudah Ibu bilang akan kita peringati pada bulan April setiap tanggal 2 dan setiap hari Jumat setahun sekali, ya. Jadi karena cintanya Yesus kepada kita, jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, semua sudah dipenuhi Yesus. Seperti kita yang saat ini juga kita tahu gimana masih corona yang melanda negeri kita ini, tapi kita yakin dan percaya Yesus masih mengasihi kita, karena dia masih memberikan kita kesehatan dan napas kehidupan untuk bisa menikmati betapa indahnya dunia ini, supaya kita lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Yesus. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mengucap syukur dan menjadi anak-anak yang taat, yang menjadi terang bagi dunia sampai kita besar nanti dan akhirnya bertemu dengan Yesus di rumah Bapa. Nah, gimana Yesus itu? Yesus sudah membayar lunas dosa-dosa kita. Kita tahu gimana Yesus disalib, dia sangat menderita. Kita tahu ini tangan Yesus yang di tengahnya dipaku dan berdarah. Sangat besar sekali lubang paku di tangan Yesus. Dia sangat menderita sekali di kayu salib. Itu semua gunanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tidak perlu membayar dengan uang, tapi tetapi Yesus sudah membayar lunas dosa-dosa kita dengan dia disalibkan untuk menjadi kita yang lebih lagi mengasihi Yesus. Jadi seperti biasanya kalau kita jadi anak-anak Tuhan harus selalu mau dengar-dengaran,
kepada kedua orang tua, terlebih-lebih takut akan Tuhan. Cukup sekian firman Tuhan pada hari ini, supaya apa yang Ibu firmankan pagi ini kita semua bisa mengerti dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa yang baik, di mana Engkau masih memberikan kami kesehatan, napas kehidupan, sehingga kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami masih mendengarkan firman Tuhan secara live streaming, tapi kami yakin percaya Bapa, Engkau selalu memberkati anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Ini doa permohonan kami datang melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, sudah dengar cerita Tuhan? Iya, Ibu mau tanya dulu, apa tadi temanya? Iya, apa temanya Bu Guru? Makna penyalipan Yesus. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Iya. Sekarang kita mau memasuki doa syafaat. Kembali kita mengangkatkan penyembahan kita untuk Tuhan. Kita berikan hati kita untuk Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita, kita serahkan sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Karena Tuhan adalah baik. Oleh sebab itu, mari adik-adik sekolah minggu kembali. Kita berikan hati kita untuk Tuhan. Kita katakan, bawa daku. Daku mendekat padamu, tinggal di dalammu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu. Menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu. Menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu
Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan, bagi bu guru kami yang sudah memberitakan firman Tuhan. Berkati dia ya Bapa, berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau tambah-tambahkan rezeki di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa untuk pemain musik kami. Tuhan Yesus yang urapi dia, berkati dia dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya dia juga tetap setia di dalam melayani Tuhan. Apa yang Pak Guru kami rindukan pada saat ini, Tuhan berkati Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Pak Guru kami yang membawa live streaming. Tuhan Yesus berkati di dalam pekerjaan, di dalam studinya. Jadikan dia menjadi orang yang setia di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu pada saat ini Tuhan, yang berada di rumah ya Bapa. Mungkin pada saat ini mereka sudah bosan Tuhan dengan keadaan saat ini. Tapi kami yakin Tuhan, Engkaulah sahabat kami, Engkaulah Bapa kami yang baik, yang setia menemani hidup kami. Sehingga kebosanan itu tidak akan ada, karena Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah setiap kami Tuhan. Kami sudah selesai ibadah ya Bapa, berkati kami. Pimpin kami Tuhan. Berkati corona supaya cepat berakhir ya Bapa, sehingga anak-anak sekolah minggu bisa sekolah bertatap muka Tuhan. Bisa sekolah minggu Tuhan Yesus, karena kami rindu bersekutu dengan Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang ibadah ini yang tidak berkenan di hati Tuhan, ampuni kami Bapa, supaya kami tetap layak menjadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Salam kasih persaudaraan. Shalom.